Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada beliau Bapak dosen Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Politik Pendidikan Islam, serta teman-teman semuanya kelas 7B yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya mau membacakan tentang tantangan lokal dan global kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia. Di era pasca Orde Baru, problematika politik pendidikan Islam bisa dilihat mulai dari kebijakan kurikulum, anggaran, kelembagaan, otonomi, desentralisasi, globalisasi, hingga dikotomisasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum, hingga masalah politisasi pendidikan Islam. Realitas politisasi pendidikan Islam politisasi pendidikan berbeda dengan politik pendidikan. Politisasi pendidikan cenderung bermakna negatif karena istilah politisasi bermakna usaha penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pendidikan Islam, politisasi pendidikan Islam dimaknai sebagai penyalahgunaan wewenang dan kebijakan untuk kepentingan politik tertentu, dan menjadikan pendidikan Islam sebagai objek sasaran politisasi. Dalam prakteknya, politisasi pendidikan Islam tentu saja perlu diwaspadai, karena akhir-akhir ini disinyalir banyak pihak telah menganggap bahwa praktek tersebut sebagai budaya baru. Hal ini betul-betul harus diwaspadai bersama. Bila tidak, maka bisa menjadi bumerang yang berbahaya bagi siapa saja dan kapan saja. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang paling sering dijadikan objek politisasi adalah pesantren. Ini pengasuh dan santri ikut dalam ranah politik. Yang kedua, masjid. Kemudian yang nomor 3, sekolah. Dampak dari sekolah gratis atau kampanye kepala daerah sama dengan pendidikan tidak bermutu. Nomor 4, lembaga pendidikan Islam sejenisnya hingga guru. Guru dijadikan tim sukses, dan ketika parpol kalah, guru dimutasi. Kemudian korupsi, kemiskinan, dan output pendidikan Islam. Para pakar psikologi, korupsi memberikan informasi kenapa seseorang memiliki motivasi untuk bertindak koruptif. Nah, ini motifnya itu banyak sekali. Di antaranya, pertama, karena kebutuhan yang mendesak, ya, karena sering ditagih hutang, akhirnya melakukan korupsi. Ini mendesak. Kemudian yang nomor 2, dari rasa keserakahan. Sebenarnya sudah berkecukupan, harta banyak, tapi karena serakah akhirnya korupsi. Kemudian yang nomor 3, dari kecelakaan. Kecelakaan berarti tanpa adanya kesengajaan. Kemudian yang nomor 4, ini kebalikannya. Ini ya memang benar-benar sengaja. Ada unsur kesengajaan. Jadi memang sudah direncanakan. Dalam hal ini, perlu adanya solusi dan penyelesaian masalah korupsi ini. Siapakah yang bertanggung jawab atas hal ini? Tentunya ada banyak pihak. Sudah sepatutnya perilaku menyimpang ini perlu diganti dengan keteladanan moral yang baik. Lalu, semua pihak di berbagai instansi dan institusi publik, agama, pendidikan, politik, media massa atau pers, LSM, serta publik diharapkan berperan serta dan bertanggung jawab dalam menciptakan clean and good government atau pemerintah yang bersih.
Lembaga pendidikan Islam tentu diharapkan dalam posisi terdepan bersama pemerintah dalam memberikan teladan bagi semua sehingga output pendidikan Islam menjadi solusi atas masalah korupsi dan kemiskinan di negeri ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.